Manga Bakuata Windbreaker episode yang keduanya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada momen inilah kehidupan dari Sakura Haruka seketika menjadi berubah. Di mana Sakura yang awalnya adalah seorang lone wolf yang tidak memiliki teman sama sekali, kini sekarang malah menjadi seorang berandalan yang paling dikagumi dan juga dicintai oleh para penduduk kota Makochi. Akibat pada satu hari sebelumnya, Sakura lah satu-satunya murid baru dari sekolah Furin yang berhasil melakukan sebuah aksi heroik untuk menyelamatkan semua orang dari ancaman para berandalan lain yang datang dari kota sebelah. Atau sederhananya, Sakura saat ini menjadi bintang baru karena dirinya telah berhasil membuktikan kehebatannya di hadapan semua orang. Nah, tepat sebelum upacara penyambutan di hari pertama dimulai, Sakura pun lebih dulu menyempatkan dirinya untuk datang ke kafe milik Tachibana karena ada beberapa hal penting yang ingin dia tanyakan kepada Tachibana. Salah satunya adalah mengenai seperti apakah susunan kekuatan yang saat ini dimiliki oleh sekolah Furin. Namun sayangnya Tachibana tidak mau menjawab pertanyaan tersebut dan dia pun malah berkata seperti ini kepada Sakura. Haha, nampaknya kau sangat bersemangat sekali di hari pertamamu masuk sekolah. Jadi aku tidak mau menjawab semua pertanyaanmu barusan dan sebaiknya kau cari tahu sendiri. Mengingat terlalu banyak sekali orang menarik yang sulit untuk dijelaskan di dalam sekolah Furin. Mendengar jawaban dari Tachibana itu, rasa penasaran dari Sakura pun kini semakin menjadi tidak terbendung. Hingga di momen itu, Sakura pun mulai berteriak kepada Tachibana dan meminta Tachibana untuk tidak bercanda. Nah, disinilah poin menariknya. Karena belum sempat Tachibana merespon ucapan dari Sakura lagi, tiba-tiba saja di saat yang bersamaan itu, muncullah siswa kelas 1 lainnya dari sekolah Furin tepat di hadapan Sakura. Serta tanpa pikir panjang, dialah orang yang langsung menjelaskan kepada Sakura mengenai seperti apa kondisi di dalam sekolah Furin saat ini. Sederhananya, Furin bukanlah SMA biasa. Karena di dalam Furin terdapat sebuah sistem birokrasi yang semuanya dipimpin langsung oleh para murid terkuat di dalam setiap angkatan. Di mana pada setiap angkatan tersebut terdapat beberapa geng besar yang saling bersaing satu sama lain demi bisa mendapatkan posisi nomor 1 sekaligus gelar raja yang terkuat. Tapi meskipun begitu, di antara kesemua geng lainnya, Bofurin lah yang memiliki nama paling besar dan Bofurin lah kelompok yang melindungi kota ini. Di mana tugas utama dari para anggota geng Bofurin adalah untuk melindungi semua orang yang lemah dan melawan orang-orang yang kuat. Mengingat sejatinya mereka adalah aliansi dari keadilan. Nah, semua momen interaksi di antara mereka berdua pun berjalan dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada panel berikutnya mereka berdua pun akhirnya sadar bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 10 menit. Yang artinya mereka pun saat ini sudah terlambat untuk menghadiri acara pembukaan dan juga sambutan dari kepala sekolah. Oleh karena itu pada halaman berikutnya, Nirei dan juga Sakura pun kini memutuskan untuk berpisah dan segera pergi ke sekolah saat itu juga. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, atau ketika Sakura di dalam perjalanan menuju ke sekolah, tiba-tiba saja di saat yang bersamaan itu, Sakura pun seketika langsung dikejutkan dengan kehadiran dari seorang wanita muda yang saat itu langsung memegang tangan Sakura dengan erat dan juga meminta tolong kepadanya sambil menangis ketakutan. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, lagi-lagi sebuah kejutan besar yang sama sekali tidak dia sangka kini kembali terjadi di hadapannya. Di mana pada momen tersebut, terlihat siswa kelas 1 lain yang tadi sempat bertemu dengannya di kafe milik Tachibana. Dan dia pun nampak sedang bertarung seorang diri melawan sekelompok berandalan liar yang jauh lebih tua daripada dirinya. Tapi sayangnya murid kelas 1 yang bernama Nirei ini tidaklah sekuat yang dibayangkan oleh Sakura. Karena kenyataannya, Nirei pun berhasil dikalahkan dengan sangat mudah hanya dengan beberapa kali pukulan saja tanpa sanggup memberikan perlawanan balik. Nah, disinilah poin menarik selanjutnya. Karena meskipun faktanya Nirei sangat lemah, tapi semangat dan juga jiwa bertarungnya sama sekali tidak bisa diremehkan. Mengingat tidak peduli seberapa banyak dirinya berhasil dijatuhkan, nyatanya Nirei pun selalu mampu bangkit kembali, serta dia pun sama sekali tidak mau mengalah dan juga tidak mau menyerah. Bahkan ketika para berandalan tersebut sudah bosan menghajar Nirei, dan langsung pergi meninggalkannya untuk kembali mengacau dan merusak pasar di kota Makochi. Tapi lagi-lagi Nirei pun kembali berlari menuju ke arah para berandalan tersebut, dan langsung merangkulnya dari belakang dengan niat untuk menghentikan mereka sambil berkata seperti ini. Mereka semua yang berani melukai orang lain, mereka semua yang berani menghancurkan barang-barang, dan mereka semua yang berani memulai kekacauan di kota Makochi, aku pun tidak peduli siapapun itu orangnya dan juga seberapa kuat dirinya.
maka aku pasti akan berusaha menghentikan kalian semua, walaupun nyawaku sebagai taruhannya. Mendengar semua ucapan tersebut dari Nirei, kelima orang berandalan itu pun seketika langsung meresponnya, serta di saat yang bersamaan, dia pun mulai menjambak rambut Nirei dengan sangat keras, dan juga langsung mengepalkan tinjunya dengan niat untuk menghajar Nirei lagi. Nah, melihat semua hal itu di depan matanya, Sakura pun tidak bisa tinggal diam. Hingga tepat sebelum tinju super berandalan itu mendarat di kepala Nirei lagi, Sakura pun sudah lebih dulu melesat dengan sangat cepat untuk melancarkan sebuah tendangan nuklirnya. Akibatnya, tubuh dari berandalan tersebut pun seketika terhempas dan juga terpental ke belakang. Menyaksikan perlawanan dari Sakura tersebut, kelima orang berandalan itu pun kini menjadi sangat emosi. Sampai di momen ini, mereka pun akhirnya langsung memalingkan perhatiannya dari Nirei dan mulai berfokus kepada Sakura. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan, mereka pun secara bersama-sama langsung berlari menuju ke arah Sakura dengan niat untuk langsung mengeroyoknya dan juga mengajarnya dengan menggunakan kekuatan penuh. Tentu saja semua hal tersebut seketika membuat Nirei menjadi panik. Hingga di panel ini, dia pun mulai berteriak menuju ke arah Sakura dan meminta Sakura untuk segera lari. Mengingat tidak mungkin Sakura bisa menang jika harus bertarung sendirian melawan 5 orang dewasa yang usianya jauh lebih tua daripada mereka. Tapi sayangnya sebuah hal yang sangat berbanding terbalik malah terjadi pada momen itu. Karena faktanya, kekuatan dan juga kecepatan dari Sakura jauh lebih hebat daripada mereka. Sehingga tepat sebelum pukulan mereka mengenai tubuh dari Sakura, maka dia pun sudah lebih dulu melancarkan semua serangan baliknya, tepat menuju ke arah wajah para lawannya menggunakan tinju meteornya. Akibatnya dalam sekejap, kelima orang berandalan itu pun seketika langsung tumbang dan pingsan saat itu juga tanpa mampu bangkit kembali. Nah, itulah kisah pertemuan pertama antara Sakura dan juga Hanagaki Takemichi versi manga Windbreaker. Di mana mulai dari sanalah, Nirei pun akhirnya langsung memutuskan untuk terus mengikuti Sakura. Serta dia pun juga berniat untuk bisa membantu Sakura demi bisa menjadi yang nomor 1 di dalam sekolah Furin. Singkat cerita, setelah beberapa saat berlalu, Sakura dan juga Nirei akhirnya kini sudah tiba di dalam sekolah Furin. Namun karena mereka terlambat mengikuti upacara penyambutan atau upacara pembukaan, maka mereka berdua saat ini tidak tahu mengenai seperti apakah pembagian kelas di tahun ajaran baru ini. Oleh karena itu, untuk mencari informasi, Nirei pun langsung mengajak Sakura untuk berkeliling di dalam sekolah Furin terlebih dulu. Menarik ya, tepat di tengah perjalanan ini, Nirei pun langsung menjelaskan kepada Sakura bahwa para siswa di dalam sekolah Furin memiliki julukan sebagai para gagak. Di mana prinsip utama dari sekolah ini adalah tentang kebebasan dan juga tanggung jawab. Jadi sebelum bertemu dengan siswa lainnya, maka Nirei pun lebih dulu memberi peringatan kepada Sakura bahwa jangan sampai heran jika di dalam kelas nanti Sakura akan langsung disambut dengan hantaman dan juga pukulan dari para siswa lainnya. Apalagi Sakura sendiri bukanlah penduduk asli dari kota Makochi. Jadi bisa saja Sakura malah dianggap sebagai ancaman dan juga dianggap sebagai musuh oleh para murid lain yang ada di sekolah Furin. Nah, sesampainya mereka di depan ruang guru, maka Nirei pun langsung melihat papan pengumuman tentang pembagian kelas bagi para siswa kelas 1. Namun tepat setelah Nirei sudah membaca semua nama tersebut, dia pun seketika langsung terkejut. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka bahwa di tahun ajaran pertamanya ini, ternyata banyak sekali nama besar dari para berandalan kuat yang dikumpulkan di dalam satu kelas sekaligus. Hal itu pun tentu saja membuat Nirei seketika menjadi panik. Karena sejujurnya Nirei sendiri sama sekali tidak tahu mengenai bagaimana cara dirinya bisa mengenalkan Sakura kepada para siswa lain supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Tapi respon yang sebaliknya justru malah terlihat dari sudut pandang Sakura. Di mana tepat sebelum dirinya masuk ke dalam kelas, maka Sakura pun lebih dulu melakukan pemanasan dan juga peregangan. Mengingat di momen ini, Sakura sendiri sudah siap jika harus bertarung melawan para berandalan kuat lainnya. Hingga tepat setelah Sakura membuka pintu kelas, maka tiba-tiba saja suasana di dalam kelas itu pun seketika langsung menjadi sepi. Karena semua fokus dan juga pandangan dari para murid kelas 1 ini seketika langsung tertuju kepada Sakura. Namun bukannya panik dan juga gelisah, pada momen ini Sakura justru malah terlihat tersenyum bahagia. Karena seharusnya memang beginilah kondisi dari ruangan kelas yang isinya para berandalan kuat. Apalagi sejauh mata memandang, Sakura pun mampu langsung menyadari
bahwa semua orang yang ada di dalam kelas ini benar-benar memiliki aura petarung jalanan, bukan hanya penampilannya saja yang menyeramkan. Beruntung di tengah ketegangan ini, tiba-tiba saja muncullah sosok murid kelas 1 lainnya yang penampilannya sangat tidak asing lagi bagi kita semua. Di mana pada halaman itu, dia pun dengan tenang seketika langsung memperkenalkan dirinya sendiri sambil berkata seperti ini. Aku adalah Suho Hayato, murid kelas 1 juga sama dengan kalian. Selamat datang di sekolah Furin dan selamat bergabung di dalam kelas ini. Nah, karena aku sudah selesai memperkenalkan diriku, maka sekarang giliranmu lah yang harus memperkenalkan dirimu juga kepada kita, serta jelaskan apa tujuanmu datang ke kota Makochi dan memilih untuk masuk ke dalam sekolah Furin. Mengingat sangat jarang sekali ada siswa dari kota lain yang nekat datang jauh-jauh untuk masuk ke dalam sekolah kami. Mendengar pertanyaan tersebut dari Suho, Sakura pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung menjawabnya. Namaku adalah Sakura Haruka, dan tujuanku masuk ke dalam sekolah Furin adalah untuk menjadi yang teratas, sekaligus menjadi yang terkuat dan juga nomor 1. Menyaksikan respon dan jawaban dari Sakura yang sangat polos itu, semua berandalan lain yang awalnya nampak sedang duduk, akhirnya seketika langsung berdiri. Serta dengan wajah yang penuh emosi, mereka semua pun akhirnya langsung berjalan untuk menghampiri Sakura. Tidak hanya itu, bahkan kedua orang petarung kuat lainnya yang awalnya hanya sibuk melakukan kegiatannya masing-masing, kini mereka pun langsung berhenti dan juga langsung berpaling untuk menatap wajah Sakura. Melihat semua kejadian tersebut di depan matanya, Nirei pun seketika menjadi panik. Hingga di momen ini, Nirei pun langsung mencoba untuk menenangkan keadaan dan berkata kepada semua orang, yaitu Sakura sama sekali tidak bermaksud untuk menantang semua murid lainnya di hari pertamanya masuk sekolah. Tapi bukannya membantu untuk mengalihkan topik, pada panel berikutnya Sakura pun malah semakin memperpanas keadaan dan berkata kepada semua orang bahwa memang benar tujuan dari dirinya datang ke sekolah ini adalah untuk menantang bertarung semua orang, termasuk teman sekelasnya sendiri. Nah, di tengah perbincangan ini, maka tiba-tiba saja sebuah hal yang sangat tidak terduga seketika langsung terjadi di hadapan mereka semua. Di mana pada halaman berikutnya, nampak sebuah kursi yang langsung dilempar dengan kencang melintas tepat di hadapan wajah dari Sakura. Tidak hanya itu, karena tepat di momen yang bersamaan tersebut, pria misterius yang sebelumnya sudah melempar bangku itu akhirnya langsung muncul di hadapan semua orang. Melihat semua hal itu di depan matanya, kepanikan dari Nirei pun menjadi semakin tidak terbendung. Bahkan di momen yang sama ini, dia pun langsung menarik tubuh Sakura dan juga mencoba menahan Sakura sambil berkata seperti ini kepadanya. Sakura, kau tidak boleh bertarung melawan orang itu. Karena sejatinya, dia adalah salah satu berandalan yang terkuat, sekaligus berandalan yang paling brutal jika dibandingkan dengan siswa lain yang ada di dalam kelas ini. Namun bukannya mendengar semua peringatan dari Nirei, di momen ini Sakura pun malah menjadi semakin bersemangat. Karena lawan seperti itulah yang sebenarnya sangat ingin dihadapi oleh dirinya. Singkat cerita, setelah Sakura mengucapkan semua kalimat tadi kepada Nirei, maka pada panel berikutnya, pria bernama Sugishita ini pun akhirnya langsung berlari dengan cepat menuju ke arah Sakura sambil mengepalkan tinju besinya dan berteriak dengan sangat kencang. Woi, aku akan menghancurkanmu tanpa ampun. Beruntungnya di momen itu, respon dari Sakura jauh lebih cepat daripada pukulan Sugishita. Hingga Sakura pun mampu menghindari serangan pertama itu, dan tinju dari Sugi malah menghantam sebuah meja yang ada di depannya, sampai membuat meja tersebut langsung terbelah menjadi 2. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Sugi pun nampak semakin bersemangat. Karena dengan begini, maka pertarungan di antara mereka berdua akan menjadi semakin seru. Hal yang serupa pun dirasakan juga oleh Sakura. Mengingat di momen ini dirinya sama sekali tidak menyangka jika Sakura berhasil menemukan lawan yang sangat kuat di hari pertamanya masuk sekolah. Nah, menariknya, tepat di saat yang bersamaan itu, Suho pun ikut berkata juga kepada Sakura bahwa seharusnya Sakura tidak berbicara tentang menjadi yang terkuat dan juga nomor 1 di hadapan Sugishita. Karena faktanya, Sugi pun saat ini mengincar hal yang sama juga dengan Sakura. Wow, menarik banget ya. Itulah semua poin bocoran cerita singkat dari manga Baku Wataru Breaker episode yang keduanya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.